Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anin Syanuna Aprilia dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya dan rekan-rekan kelompok saya ingin membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang akan kita bahas pertama itu ada hak dan kewajiban dalam nilai ideal sila-sila Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, ada ketuhanan yang Maha Esa yang menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Nah, yang dimana di sini nggak ada paksaan dan nggak ada diskriminat antarumat beragama. Lalu yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Yang dimana dalam sila ini mengartikan bahwa sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan suatu hal. Kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua sebagai yang pertama ada memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua ada mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban setiap manusia tanpa diskriminasi suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Lalu yang terakhir ada melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Lalu yang ketiga adalah Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa negara, dan sebagainya. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intervensi yang memperganggu hak-hak partisipasi masyarakat. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dengan cara memusyawarahkan mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Lalu yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana mengakui hak milik perorangan dan dilindungi permanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sepia Parhami. 2. Penanganan pelanggaran hak melalui penegak hukum. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut. Yang pertama ada kepolisian. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum atau pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Yang kedua ada Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar negara, dan sebagainya. Yang
ketiga ada Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat ada lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hai guys, aku Rahma. Di sini aku mau ngejelasin tentang pencegahan terjadi pelanggaran hak dan kewajiban negara di berbagai lingkungan kehidupan. Di sini ada 4. Yang pertama di lingkungan keluarga. Upaya yang dapat dilakukannya ya yang pertama ada menaati nasihat orang tua, yang kedua berperilaku baik kepada semua anggota keluarga, yang ketiga mengerjakan tugas rumah dengan baik, yang keempat ada melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik sebagai anggota keluarga. Yang kedua ada di lingkungan sekolah. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama ada memahami kewajiban dan hak sebagai seorang pelajar maupun guru. Yang kedua ada mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Yang ketiga ada mengerjakan ujian tanpa menyontek. Yang keempat ada membantu teman yang kesulitan dalam belajar. Yang kelima menaati peraturan sekolah. Yang ketiga itu ada di lingkungan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama ada membina kerukunan dengan tetangga. Yang kedua membantu tetangga yang terkena musibah. Yang ketiga tidak mengganggu ketenangan lingkungan. Yang keempat ada melaksanakan piket ronda. Yang kelima ada memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang terakhir ada di lingkungan bangsa dan negara. Upaya yang dilakukan yang pertama ada mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Yang kedua membayar pajak. Yang ketiga menggunakan fasilitas umum dengan baik. Yang terakhir ada kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dengan rakyat. Sekian dari saya, terima kasih. 4. Wujud partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hak warga negara. Wujud partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan hak warga negara sebagai berikut. A. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak ke Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang. B. Secara mandiri atau bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia. C. Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM. D. Sikap tegas tidak membenarkan dan mentolerir setiap pelanggaran hak warga negara. E. Mendukung upaya terwujudnya jaminan restitusi, kompensasi, dan rehabilitas bagi para